Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taba, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Kali ini bersama saya ada rekan sejawat saya, Ibu Desriati. Kali ini saya akan melaksanakan satu kegiatan dari rangkaian supervisi akademik berbasis coaching. Dan di kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba melaksanakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desri, apa kabar? Pagi juga Pak Taba. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Desri yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Seperti yang sudah kita rencanakan di awal ya Bu ya, bahwa nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Dan di kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Pra-observasi sendiri adalah untuk mengukur sebetulnya Bu, sejauh mana persiapan yang sudah Ibu lakukan terkait dengan supervisi yang akan kita laksanakan. Jadi untuk kegiatan supervisi ini santai saja mungkin Bu ya, nggak usah tegang, karena ini supervisi yang kita laksanakan ini mungkin agak berbeda dari biasanya Bu sebetulnya. Kalau supervisi yang kita laksanakan kali ini adalah supervisi yang berbasis coaching Bu. Jadi kita melakukan supervisi tapi bukan mencari kesalahan, kekurangan atau yang lain-lainnya, tapi lebih kepada untuk mengembangkan kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas Bu. Nah, itu tujuannya Bu ya, supervisi akademik berbasis coaching. Kemudian kita langsung saja, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Siap ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Yang pertama mungkin untuk supervisi besok Ibu sudah melakukan persiapan apa saja nih Bu, kira-kira Bu? Pembuatan RPP. Oh, pembuatan RPP sudah ya Bu ya. Nah, kemudian untuk mata pelajaran yang akan kita laksanakan untuk supervisi esok itu apa saja Bu, kira-kira pelajaran apa gitu? Matematika. Mata pelajarannya Pelajaran matematika. Kemudian di kelas berapa Bu? Di kelas 2. Di kelas 2 ya Bu ya. Kalau tujuan pembelajarannya sendiri bagaimana Bu? Tujuan pembelajarannya untuk siswa itu kira-kira bisa mengetahui bangun ruang itu apa saja, terus juga tentang ciri-cirinya bangun ruang gitu, sehingga siswa itu bisa membedakan ini namanya bangun ruang apa dan satunya apa begitu. Oh, seperti itu. Itu tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Nah, berikutnya saya ingin tahu nih Bu, secara umum gambaran RPP yang sudah Ibu siapkan itu seperti apa Bu? RPP-nya kira-kira ada komponen apa aja gitu Bu? Misalnya dari metodenya atau strateginya atau apa, ada yang bisa Ibu ceritakan nggak kali ini? Ya, RPP sih seperti biasa ya Pak ya, ada metode, strategi, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajarannya itu sendiri. Dan yang paling penting kan adalah apa yang ingin kita capai dari RPP yang telah saya buat itu. Kan intinya saya ingin mengetahui sejauh mana siswa itu bisa mengetahui bangun ruang. Kalau metodenya sendiri berarti apa Bu? Metode apa nih Bu yang sudah RPP yang sudah Ibu rancang? Metode pembelajarannya atau strategi pembelajarannya mungkin? Strategi pembelajaran dan metodenya sudah saya petakan ya, siswanya itu ke beberapa kelompok begitu. Ada yang bisa menerima dengan saya menjelaskan saja, ada yang bisa menerima dengan kita harus menyediakan gambar juga,
ada yang harus, ada yang bisa menerimanya dengan apa namanya, media-media yang saya buat gitu. Terkait dengan persiapan di RPP-nya, berarti Ibu sudah melakukan pemetaan ya Bu ya. Oke, kemudian berikutnya ini Bu, kira-kira untuk apa nih harapan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita hari ini? Harapan yang ingin saya capai, dan saya ingin belajar lebih Sejauh mana banyak RPP tentang persiapan RPP yang telah saya buat gitu. Sejauh mana persiapan RPP yang saya buat itu telah mencapai berapa persen lah progresnya begitu ya. Berarti harapan Ibu dari percakapan kita hari ini adalah untuk melihat sejauh mana nih Bu ya persiapan yang sudah dilakukan oleh Ibu untuk pelaksanaan supervisi akademik nanti ya Bu ya. Oke, berarti itu tujuannya ya. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu sendiri untuk kegiatan supervisi akademik kali ini itu apa Bu? Kompetensi Yang ingin dikembangkan pembelajaran. Kompetensi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Ya, memang pembelajaran berdiferensiasi ini sekarang lagi booming banget nih Bu. Ini sangat kontekstual nih yang Ibu lakukan. Ibu juga berarti ingin tahu dan ingin mencoba ya Bu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu lingkupnya masih sangat luas nih Bu. Mungkin saya ingin bertanya lebih dalam lagi nih Bu. Kira-kira aspek apa dari pembelajaran berdiferensiasi ini yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi Bu? Di aspek apanya Bu? Berdiferensiasi berbasis produk. Oh, berarti pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk atau strategi diferensiasi produk mungkin ya Bu ya? Seperti itu. Oke. Kemudian apa yang Ibu lakukan terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi Bu? Ya, saya sudah melakukan pemetaan terhadap minat siswa pada pembelajaran berdiferensiasi produk. Oke, yang Ibu lakukan adalah melakukan pemetaan terhadap minat siswa ya Bu ya? Oke, berarti itu yang Ibu lakukan itu nanti untuk kegiatan diferensiasi produknya ya Bu ya? Sudah sangat baik nih Bu yang Ibu lakukan. Kemudian kira-kira nih Bu, untuk kegiatan supervisi akademiknya sendiri kapan Ibu akan kita laksanakan? Minggu depan bisa. Minggu depan ya Bu ya? Minggu depan. Oke, baik. Kita akan melaksanakan supervisi akademik atau observasi di kelas Ibu minggu depan ya Bu ya? Oke. Saya semoga sih dari persiapan yang Ibu lakukan sih ini sudah cukup baik ya. Kita tinggal eksekusi aja mungkin Bu, atau mungkin juga apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan persiapan ini nanti mungkin ada pertanyaan juga dari saya. Lalu untuk hasil persiapan Ibu sendiri nih, ini menurut Ibu sudah sejauh mana Bu? Menurut Ibu sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan, diperbaiki atau bagaimana nih Bu terkait dengan persiapan yang Bu Desri lakukan ini? Ada beberapa yang hendak diperbaiki dari persiapan yang telah saya lakukan. Mungkin saya akan mencari orang yang kompeten di bidang tersebut, seperti kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya. Kemudian juga saya akan mencari informasi tambahan melalui Google dan internet, begitu. Oh, seperti itu. Berarti tetap ini masih ada sedikit perbaikan mungkin ya Bu ya. Tadi juga Ibu sudah berusaha menunjukkan bahwa Ibu nanti setelah ini mungkin akan berkolaborasi dan memberdayakan potensi-potensi atau aset-aset yang mungkin bisa Ibu berdayakan, seperti tadi juga kalau tidak salah tadi
juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian juga mungkin mencari informasi dari sumber lain, baik dari teman sejawat lain, guru lain, ataupun dari internet ya Bu ya, seperti itu. Luar biasa Bu. Ini luar biasa, ini sudah baik, sudah bagus, tapi Ibu masih ingin berusaha merevisi mungkin atau memperbaiki apa-apa yang masih ada kekurangan ya Bu ya. Ya, luar biasa. Nanti berarti kita nanti akan observasi di kelas minggu depan ya Bu ya. Luar biasa. Saya sudah tidak sabar nih Bu, ingin masuk ke kelas Ibu dan melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga hasilnya sesuai dengan yang Ibu harapkan, bisa mengembangkan apa yang tadi di awal ingin dikembangkan oleh Ibu Desri ya Bu ya. Oke, terakhir nih Bu, mungkin untuk penutup nih Bu, apa nih yang sudah Bu Desri dapat dari percakapan kita hari ini Bu? Apa nih? Ya, hasil percakapan kita hari ini nih, praobservasi ini dapat melihat. Saya dapat melihat sejauh mana progres RPP yang telah saya buat dan apa-apa yang perlu saya tambahkan juga gitu. Kemudian informasi-informasi yang harus saya dapatkan itu dari mana saya lebih memahaminya gitu. Berarti jadi tahu progres perencanaan yang dilakukan, persiapan yang dilakukan ya dia, dan jadi tahu apa-apa yang harus ditambahkan lagi, dan juga mungkin bantuan-bantuan yang mungkin bisa didapatkan ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin untuk sesi yang sekarang untuk praobservasi kita cukupkan di sini dulu Bu. Kita akan lanjut nanti minggu depan di observasi di kelas Bu Desri. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Lutfi dipimpin baca doanya.
Rumusnya rumusnya memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. Dan kalau mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik rusuk. Perbedaannya kalau lebih panjang dari kubus. Balok memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Perbedaannya adalah balok lebih besar dari kubus. Bangun ruang balok memiliki 6 sisi, 12 Oke, baiklah. Sekarang kalian sudah maju semua ya, sesuai dengan minat yang kalian miliki, sesuai dengan pemetaan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Oke, Bu. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan Lutfi pimpin baca doanya. Terima kasih Lutfi telah memimpin baca doanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desri. Pagi. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik kita nih Bu ya. Di kegiatan kali ini atau di momen ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Jadi di pasca observasi itu kita akan membicarakan data-data atau temuan-temuan yang muncul ketika observasi di kelas kemarin nih Bu ya. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol atau bercakap-cakap santai nih Bu kali ini, gak usah tegang nih Bu ya, santai aja. Nah, menurut Ibu observasi di kelas kemarin yang kita lakukan di kelas itu, pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu bagaimana Bu? Menurut Ibu seperti apa? Sudah puaskah atau bagaimana? Menurut saya pembelajaran saya kemarin itu ya alhamdulillah sudah cukup puas ya Pak ya. Sudah cukup puas ya Bu ya. Alasannya Bu apa nih Bu? Kenapa Ibu berkata bahwa pembelajaran kemarin itu menurut Ibu sudah cukup puas? Apa nih kira-kira alasannya Bu di antaranya? Di antaranya karena pembelajaran saya kemarin itu menurut saya sudah sesuai dengan RPP. Kemudian juga siswa-siswinya itu aktif dalam pembelajaran ya Pak, alhamdulillah. Terus juga di akhir ketika peserta didik mendemonstrasikan itu sudah sesuai ya dengan apa yang saya harapkan gitu. Intinya sudah sesuai yang direncanakan dan apa yang diharapkan oleh Bu Desri, seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah Bu ya. Kemudian untuk percakapan kita hari ini nih Bu, kira-kira Bu Desri mengharapkan apa nih dari percakapan kita hari ini? Apa yang ingin Ibu dapatkan begitu Bu dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan dari obrolan kita sekarang ini ya Pak, saya ingin mengetahui sejauh mana
keefektifan pengembangan kompetensi yang telah saya lakukan kemarin. Oh, seperti itu berarti Ibu ingin tahu ya, apa namanya, yang kemarin kita bicarakan bahwa Ibu ingin mengembangkan salah satu kompetensi Ibu dalam hal proses pembelajaran, dan sekarang kita akan menggali itu ya Bu ya, kira-kira ya, seperti itu. Oke, sebelum kita menggali itu mungkin saya ingin bertanya dulu nih Bu ya, kalau menurut Ibu tujuan pembelajarannya dulu deh dari yang kemarin Ibu lakukan, kira-kira dari proses pembelajaran yang kemarin itu sudah berhasil atau belum Bu, tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran kemarin? Sudah berhasil. Sudah berhasil. Cirinya seperti apa Bu? Menurut Ibu, Ibu mengatakan tadi bahwa sudah berhasil ya Bu ya, menyampaikan tujuan pembelajaran di dalam proses pembelajaran itu. Kalau boleh tahu nih Bu ya, seperti apa keberhasilan yang Ibu maksud itu sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa anak-anak sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran di pembelajaran tersebut? Ya, kemarin kan saya mempraktikkan mengenai bangun ruang ya Pak ya. Di sana tujuan pembelajarannya peserta didik itu bisa mengenali bangun ruang gitu. Jadi saya saya berikan dua contoh bangun ruang Pak. Nah, di sana peserta didik sudah bisa mengenali bangun ruang itu, sudah bisa membedakan dari dua bangun ruang yang saya ajarkan kepada mereka begitu Pak. Jadi ya menurut saya pembelajaran saya kemarin itu sudah berhasil begitu, berhasil ya, mencapai tujuannya iya. Ibu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau untuk pengembangan kompetensinya sendiri Bu, kemarin kan Ibu kan sudah kita kan sudah sepakat ya Bu ya, kemarin kan ingin mengembangkan kompetensi strategi berdiferensiasi produk ya Bu ya, betul nggak Bu? Seperti itu ya. Nah, menurut Ibu nih di pembelajaran yang kemarin, di supervisi kemarin, untuk pengembangannya menurut Ibu sudah, pengembangan kompetensi Ibu itu sudah cukup puas atau seperti apa Bu menurut Ibu? Menurut saya pengembangan kompetensi saya kemarin juga sudah cukup puas ya Pak ya, karena ketika siswa mendemonstrasikan hasil dari apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran kemarin itu, siswa sudah bisa mendemonstrasikannya dengan baik sesuai dengan minat mereka begitu Pak. Ada yang menggunakan gambar, tulisan, juga mereka ada yang menggunakan video juga. Jadi sudah cukup berhasil. Betul, kemarin juga saya lihat seperti itu ya Bu ya, anak-anak sudah bisa mendemonstrasikan dengan sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu artinya sudah menunjukkan diferensiasi produk ya Bu ya, seperti itu. Iya, saya juga setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa sudah cukup baik, sudah cukup puas. Kemudian menurut Ibu sendiri tingkat keberhasilan kemarin itu kalau bisa diukur ya Bu ya, kalau misalkan mau diukur nih Bu, menurut Ibu itu pengembangan yang Ibu lakukan tadi itu kira-kira sudah di skala berapa gitu Bu? Kalau diangkakan dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu udah di angka berapa Bu? Di angka 8-9 ya. 8-9 ya Bu ya. Sudah, menurut Ibu sudah cukup baik atau belum? Sudah cukup baik. Kalau misalkan ada potensi nggak Bu untuk dikembangkan lagi? Kira-kira menurut Ibu? Ada. Bisa ya Bu ya mungkin ya. Iya. Seperti apa Bu? Kira-kira kalau misalkan mau dikembangkan lagi, Bu Desri menginginkan pengembangan yang seperti apa Bu? Menurut saya yang masih perlu dikembangkan itu dari kemarin peserta didik kan sudah mampu ya Pak ya mendemonstrasikannya dengan baik, tapi masih ada beberapa peserta didik itu yang malu-malu Pak. Jadi menurut saya yang perlu dikembangkan itu keberanian peserta didik. Nah, sehingga
sayanya juga dengan peserta didik itu perlu melatih keberanian peserta didik itu dengan sering mengajaknya menyampaikan atau mengungkapkan apa yang mereka dapatkan dari setiap pembelajaran gitu. Oh, seperti itu. Di poin keberanian atau percaya diri mungkin ya Bu ya? Iya. Keberanian atau kepercayaan diri peserta didik. Jadi menurut Ibu pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan observasi kita ya Bu ya, berarti ya, yaitu mengembangkan kompetensi dari salah satu sebetulnya Bu ya, salah satu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu yaitu tadi strategi berdiferensiasi produk ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian kira-kira nih Bu, kalau misalkan ini kan sudah cukup baik nih Bu ya, jadi juga kalau mau dikembangkan masih bisa. Atau ada lagi nggak misalkan untuk kedepannya nih Bu, ada nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi selain strategi berdiferensiasi produk nih Bu? Ada lagi nggak kompetensi apa begitu yang ingin kedepannya yang ingin Ibu kembangkan kalau misalkan ada supervisi akademik lagi gitu Bu? Ada nggak? Mungkin yang ingin saya kembangkan ini masih dalam ranah berdiferensiasi ya Pak ya. Karena kan strategi berdiferensiasi itu ada 3 Pak. Yang saya ini kan strategi berdiferensiasi produk ya Pak ya. Masih ada 2 lagi itu, strategi berdiferensiasi proses dan konten ya Pak. Mungkin saya akan mengembangkan kedua kompetensi berdiferensiasi ini dan mungkin saya akan mempraktekannya salah satunya dulu Pak, yaitu strategi berdiferensiasi proses. Kemudian juga saya akan mencoba mempraktekkan juga untuk yang strategi berdiferensiasi konten. Karena saya sudah mencoba strategi berdiferensiasi produk ini sudah cukup berhasil. Jadi saya merasa tertantang untuk mengembangkan 2 strategi berdiferensiasi yang lainnya, begitu Pak. Oke, berarti masih fokus dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Selain ini yang sudah kita laksanakan sekarang yaitu pembelajaran strategi berdiferensiasi produk, Ibu ingin mengembangkan lagi yang 2 lagi ya Bu ya, berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses ya Bu ya. Kalau boleh ini karena kan waktunya nggak mungkin langsung 2 nih Bu ya. Kalau dalam waktu dekat, dalam waktu singkat ke depan ini yang paling mungkin Bu di antara 2 pilihan tadi nih Bu, kira-kira yang mana Bu? Diferensiasi konten atau diferensiasi proses Bu? Kira-kira? Mungkin kalau dalam waktu dekat sih yang paling mungkin akan dipraktekkan kembali itu strategi berdiferensiasi proses Pak. Yang prosesnya ya Bu ya? Oke. Kemudian kira-kira nih untuk rencana ke depan ini apa yang akan Ibu lakukan kira-kira Bu? Untuk pengembangan berikutnya nih Bu ya. Yang tadi kan kata Ibu tadi akan mengembangkan lagi yang berdiferensiasi prosesnya ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan rencana ke depannya nih Bu? Mungkin saya akan mencari tahu dulu Pak, mencari tahu mengenai strategi berdiferensiasi proses ini Pak dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, juga dengan informasi-informasi yang mungkin saya dapatkan di media internet ya Pak ya. Jadi agar proses pembelajaran strategi berdiferensiasi proses saya nanti di kelas dapat berjalan dengan maksimal seperti yang kemarin telah saya lakukan. Oke, baik. Berarti nanti yang akan Ibu lakukan adalah diantaranya berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, kemudian berkolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman sejawat, berkolaborasi, berdiskusi mungkin ya Bu ya untuk mendapatkan informasi. Dan tadi bagus banget Ibu juga akan mencoba mencari informasi. Mungkin sekarang informasi sudah gampang didapatkan ya Bu ya, bisa dari internet, dari buku atau dari mana saja. Keren Bu, keren. Kemudian kira-kira nih Bu, kapan nih akan untuk rencana kedepannya pengembangan yang berdiferensiasi proses ini kira-kira ingin Ibu laksanakan kapan gitu Bu? Ya mungkin ketika informasi yang saya dapatkan telah
saya pahami dan telah saya telaah dengan baik, begitu Pak, nanti saya akan langsung eksekusi gitu setelah membuat RPP-nya. Bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, atau seperti apa Bu? Kira-kira menurut Ibu? 1 bulan ke depan atau Ya mungkin 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan bisa ya Bu ya? Iya. Mantap Bu, berarti Ibu sudah memberdayakan semuanya nih. 1 minggu ke depan. Saya nanti pengen tahu nih Bu ceritanya, penasaran nih untuk strategi berdiferensiasi prosesnya nanti seperti apa? Apakah bisa berhasil seperti diferensiasi produk yang sekarang ini ya Bu ya? Oke, yang terakhir nih mungkin Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu untuk menutup. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini nih Bu? Boleh cerita ya Bu ya? Mungkin yang telah saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini adalah saya menjadi tahu begitu Pak, sejauh mana pengembangan kemampuan saya dalam proses belajar mengajar di kelas, begitu Pak. Karena ini juga merupakan ilmu baru bagi saya dan juga penting begitu untuk diterapkan di dalam kelas, sehingga peserta didik itu dapat mengembangkan kompetensi minat yang mereka miliki begitu Pak. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih Ibu sudah bersedia saya supervisi Bu ya. Kita berdua berkomitmen untuk kemajuan pendidikan ya Bu ya di Indonesia, khususnya di sekolah kita nih Bu ya. Semoga kita bisa selalu terus meningkatkan kompetensi kita untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas di Bu Desri. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Desri atas waktu, kesempatan, dan bantuannya, pokoknya semuanya. Terima kasih Bu Desri. Ya, saya juga terima kasih Pak Tabah karena sudah membimbing saya sampai sejauh ini gitu.